Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Komputer Terpadu Fakultas Ilmu Komputer. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komponen dan perakitan komputer pada praktikum pengantar teknologi informasi. Selanjutnya, sebelum kita mulai perakitan komputer, alangkah baiknya kita mengenal apa komponen-komponen apa saja yang kita gunakan. Di sini sudah tersedia komponen-komponen yang akan kita rakit sebentar. Untuk yang pertama, itu ada hard disk, yaitu berfungsi untuk tempat penyimpanan seperti file, dokumen, dan sebagainya. Yang kedua, ada RAM atau Random Access Memory, berfungsi sebagai media penyimpanan sementara. Misalnya, ketika kita membuka sebuah aplikasi, maka RAM atau Random Access Memory yang akan menyimpan aplikasi itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya power supply. Power supply berfungsi untuk penyedia daya atau penyalur daya ke motherboard. Selanjutnya ada namanya DVD-ROM yang berfungsi sebagai pembaca dari kaset atau DVD. Komponen selanjutnya ada kabel SATA yang berfungsi sebagai kabel data untuk hard disk dan DVD-ROM. Dan selanjutnya ada namanya heatsink yang berfungsi untuk membantu mendinginkan prosesor. Dan prosesor yaitu komponen yang paling utama atau otak dari sebuah komputer. Tanpa adanya prosesor, sebuah komputer itu tidak akan bisa berjalan. Selanjutnya yaitu motherboard yang berfungsi sebagai tempat komponen-komponen seperti prosesor, heatsink, dan sebagai penghubung antara komponen-komponen yang lainnya. Dan komponen yang terakhir yaitu casing yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan semua komponen-komponen yang kita jelaskan tadi. Oke, selanjutnya kita akan melangkah ke tahap perakitan. Baik, langkah pertama yaitu kita akan memasang sebuah prosesor ke dalam motherboard. Nah, caranya yaitu sini kita punya tanda segitiga di sudut. Nah, kita akan samakan yang di motherboard. Di sini di motherboard juga ada tandanya. Selanjutnya kita pasang pengunci dari prosesor. Caranya tuas yang ada di sebelah tuas yang ini kita dorong turun, terus kita kaitkan di pengitnya. Oke. Setelah itu kita akan memasang sebuah heatsink. Nah, caranya itu di sini terdapat 4 lubang. Di motherboard terdapat 4 lubang. Dan kita akan memasukkan kaki-kaki dari heatsink ini ke motherboard. Setelah terpasang, kita dorong kaki-kaki dari heatsink tersebut. Selanjutnya ketika kaki-kaki sudah masuk di lubang pada motherboard, kita putar kaki-kaki dari
headset tersebut. Nah, untuk putarannya juga kita harus perhatikan yang ada tanda panah di sini di headsetnya. Jadi diputar sesuai arah panahnya. Nah, untuk memastikan apakah headsetnya terpasang dengan benar atau sudah sesuai, kita coba goyangkan headsetnya atau kita angkat seperti ini. Apabila sudah kuat berarti headsetnya sudah terpasang dengan benar. Nah, selanjutnya kita akan memasang RAM. RAM di sini kita menggunakan DDR4. Dan sebelum kita memasang RAM, kita harus perhatikan kaki-kaki pemisah yang ada pada RAM tersebut. Kita samakan dengan yang ada pada motherboard. Nah, untuk memasangnya kita tinggal masukkan, kita samakan antara kaki yang ada di atau pemisah yang ada di motherboard dan yang ada di RAM. Setelah itu kita dorong. Di sini kita menggunakan 2 RAM, jadi kita memasang semuanya. Oke, jadi RAM-nya sudah terpasang dan pengatnya juga sudah terpasang. Nah, selanjutnya kita akan memasang komponen-komponen yang lain ke dalam casing. Selanjutnya kita akan memasang motherboard yang kita rakit tadi ke dalam casing. Nah, kita lihat port-port yang ada di motherboard itu harus ada di bagian luar dari casing. Nah, pastikan motherboard yang kita pasang itu tidak goyang dari casing. Selanjutnya kita akan memasang power supply. Caranya port yang ada di sini itu berada di bagian luar dari casing. Dan kabelnya itu ada di bagian bawah. Selanjutnya kita akan memasang harddisk. Nah, untuk pemasangan harddisk itu sendiri, motherboard yang ada pada harddisk itu ada di bagian bawah. Kenapa? Karena ketika dia ada di bagian atas, debu atau kotoran yang ada di casing itu akan menempel pada motherboardnya. Makanya dia harus ditaruh di bagian bawah. Nah, setelah kita memasang harddisk, kita memasang DVD ROM. Cara pasangnya itu bagian depan yang ini itu ada di bagian luar pada casing.
Nah, setelah itu kita pasang bautnya. Oke, semua komponen telah terpasang. Selanjutnya adalah kita akan memasang kabel-kabel penghubungnya. Nah, yang pertama kita pasang dulu yang kabel power untuk motherboard. Di sini ada pengait yang untuk mengunci pada motherboard. Kita tekan saja. Selanjutnya kita memasang kabel 12 volt. Itu ada di samping heatsink. Kita sesuaikan saja posisinya. Nah, jangan lupa ya kabel headsinknya juga dipasang. Selanjutnya kita pasang kabel power untuk hard disk. Selanjutnya kita pasang kabel power untuk DVD ROM. Selanjutnya kita pasang kabel konektor USB dan audio. Kita tinggal cari yang di motherboard, itu ada tulisannya. Untuk audio ada di sebelah sini. Untuk USB itu di sini. Oke, selanjutnya kita akan memasang konektor atau kabel front panel. Itu ada di samping kabel konektor USB. Oke, baik. Untuk kabel front panel itu sendiri itu banyak modelnya, beberapa. Jadi tidak semua motherboard itu posisinya sama. Jadi kita tinggal cocokkan saja yang ada tulisannya di sini, ada reset SV, power SV dan sebagainya. Kita cocokkan dengan yang ada di motherboard. Oke, yang terakhir kita akan memasang kabel data untuk ke hard disk dan DVD ROM. Kita cocokkan saja dengan jenis konektornya.
Oke, untuk perakitannya sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengetes apakah komputer yang kita rakit ini bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Sebelum itu, pastikan kabelnya atau kabel powernya semua sudah terpasang dengan benar. Mouse, keyboard juga untuk pengetesannya. Nah, langsung saja. Nah, kita tunggu. Nah, komputer yang kita rakit tadi sudah berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita akan menjelaskan sedikit tentang BIOS. Nah, untuk masuk di tampilan atau mode BIOS itu, kita harus menekan F2, delete atau F8, itu tergantung dari jenis motherboard yang kita gunakan. Jadi berbeda-beda setiap merek. Nah, caranya tadi itu ketika komputernya sudah booting, itu kita harus menekan tombol. Kali ini kita menggunakan F2. Kita tekan terus menerus sampai muncul tampilan BIOSnya. Nah, selanjutnya untuk tampilan BIOS itu ada untuk main ada sistem bahasanya, sistem time dan date. Untuk advance-nya ada konfigurasi seperti LAN, power, CPU, USB, SATA dan sebagainya. Jadi intinya untuk BIOS itu sebenarnya sebagai pusat informasi. Nah, yang akan kita bahas di sini yaitu di bagian boot. Fungsinya ini berfungsi ketika kita ingin menginstal sebuah OS atau sistem operasi. Nah, yang harus kita atur yaitu di boot priority atau boot option. Nah, di sini ada beberapa opsi yang akan di boot pertama kali. Misalkan kita menggunakan USB flash disk, maka boot priority yang kita select di sini tuh maka USB flash disk. Ketika kita menggunakan CD atau DVD, kita pilih boot option di CD atau DVD dan seterusnya. Jadi intinya ketika kita ingin misalkan menginstal sebuah sistem operasi, di sini di bootnya dia akan memilih yang mana yang akan di boot atau dibaca terlebih dahulu. Nah, setelah kita pilih, kita ke menu exit, save change and exit, terus yes. Nah, untuk tampilan BIOS itu sendiri beda-beda setiap merek atau motherboard yang kita gunakan. Untuk yang kita gunakan sekarang dia sudah lumayan terbaru karena sudah bisa menggunakan mouse. Untuk BIOS yang lain itu atau yang dulu itu kita tidak akan bisa menggunakan mouse untuk mengoperasikan BIOS. Kita save kan yes atau no, tergantung dari teman-teman. Sekian untuk praktikum kali ini. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.